Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kepada Mbak Mas di kelompok belajar Orange Tutorial OTK 3. Sebelumnya perkenalkan, saya Dirotsa sebagai MC dari acara kali ini. Nah, sebelum kita memulai acara kali ini, ada baiknya kita mulai dengan yang baik dahulu, yaitu dengan berdoa, agar apa yang kita lakukan di sini bisa berjalan lancar dan juga membawa manfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Pertama-tama sebelum memulai, silakan untuk Mbak Mas mengisi absen yang ada di kolom chat box Zoom. Nah, di sini nanti dalam kelompok belajar kali ini, di OTK 3 ini akan membahas mengenai materi leaching ekstraksi. Nah, di sini tutor kita ada Mas Evan Gradi dari Kalimat 7. Mungkin bisa kita sapa dulu. Halo Mas Evan. Halo, halo, pagi Sudah siap semua. untuk memberikan materi, Mas? Siap. Oke, karena Mas Evannya udah siap, mungkin langsung dipersilahkan aja, diingatkan lagi untuk Mbak Mas peserta, jangan lupa untuk mengisi absen yang ada di kolom chat box Zoom. Untuk Mas Evan, silakan waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelompok belajar mata kuliah OTK 3 ya, materi untuk leaching dan juga ekstraksi. Sebelumnya di sini sudah kuis 2 semua belum? Atau Sudah, Mas. Belum, Mas. ada yang sudah, ada yang belum ya? Iya. Oke, biasanya ini soalnya materi yang leaching sama ekstraksi ini banyakkan di UAS sih nanti. Jadi di EAS itu bakalan ada 4 soal nanti, ada yang absorpsi, distilasi, ekstraksi sama leaching. Itu masing-masing 1 soal. Nah, itu sekarang kita bahas yang mengenai leaching sama ekstraksi. Kita kasih contoh-contoh soal yang sekiranya mirip dengan UAS ya. Itu yang di grup lain bisa dibuka dulu soalnya. Yang di grup lain kelompok belajar itu sudah saya kirimkan untuk soalnya. Sekarang kita langsung bahas saja ya. Soalnya kalau materi dulu, bayanginnya agak susah, mending kita langsung masuk ke soalnya. Ya, aku share screen. Oke, ini sudah kelihatan? Sudah, Mas. Oke, jadi kita hari ini bahas 3 soal aja ya. Soal mengenai ekstraksi cair-cair, sama 1 soal tentang leaching. Sebenarnya memang kalau dilihat-lihat bentuk soalnya variasinya itu nggak banyak sebenarnya. Tapi yang penting itu gimana sih cara mendapatkan data dari soal itu, kemudian nanti ditransfer supaya bisa dapat grafik. Intinya kan begitu. Kalau masalah variasi soal, biasanya kalau ekstraksi ini cuma berupa angkanya aja yang divariasi. Kalau leaching ini kadangkala ya bisa soalnya agak diseni dikit, tapi secara garis besar langkah kerjanya sama. Oke, sekarang kita bahas dulu soal yang pertama ya. Jadi soal pertama itu tentang ekstraksi cair-cair. Jadi pertama-tama itu diketahui larutan umpan dengan laju alir 200 kg per jam. Jadi dia ini berupa campuran mengandung 25% massa asam asetat. Dia ini akan diekstraksi menggunakan pelarut isopropil eter murni. Jadi asam asetat dan air, ini dia akan diambil asam asetatnya oleh pelarut isopropil eter yang murni ya, dengan laju alir 600 kg per jam dalam sistem ekstraktor counter current multistage. Nah, laju alir keluar dari fase rafinat itu mengandung 3% massa asam asetat. Nah, ini kita diminta untuk menetapkan komposisi dan laju alir dari aliran fase ekstrak dan rafinat serta jumlah stage idealnya. Nah, ini pertama-tama kalau misalnya nanti untuk UAS ataupun nanti kelas kalian ada kuis 3, itu pertama-tama digambar dulu ya blok diagramnya supaya mempermudah. Oke, ini aku share screen di whiteboard juga. Ini mungkin supaya lebih mempermudah kalian juga, soal yang ada di grup lain itu bisa di-download terus dibuka juga, jadi nanti bisa saling dibandingkan. Oke.
Jadi pertama-tama ini kita tuliskan dulu sistem yang terlibat di dalam soal ini sebenarnya apa, sistem fluidanya. Karena ini mempengaruhi ya, jangan sampai istilah nama-nama fluida sama hurufnya itu ketukar-tukar, karena nanti perhitungannya jadi salah semua. Jadi pertama-tama kita tulis dulu untuk soal nomor 1 ini sistemnya. Ini whiteboard-nya udah kelihatan kan ya? Sudah, Mas. Oke. Berarti yang pertama itu dia sistemnya adalah asam asetat. Ini sebagai komponen A, ya kan? Kemudian untuk komponen B-nya adalah air. Dan untuk solvennya adalah isopropil ether. Ini sebagai komponen C. Nah, ini penting ya ditulis dulu, jangan sampai nanti ketukar dan juga supaya mempermudah notasi waktu perhitungan. Nah, sekarang kita gambar blok diagramnya. Jadi ini adalah ekstraktornya. Dan ini ada 2 aliran input dan 2 aliran output. Nah, untuk yang masuk di bawah sini, ini dinotasikan sebagai L0. L0 ini sama dengan feed-nya. Feed yang masuk yang ingin diekstraksi itu sebagai L0. Dan keluarannya adalah sebagai Ln. Nah, untuk yang solvennya, dia masuk itu sebagai Vn+1. Lalu untuk yang di sebelah sini, keluarannya itu disebut sebagai V1. Nah, kalau kita lihat di soal tadi, ini kan larutan umpan dengan laju alir sekian mengandung 25% asam asetat kan. Berarti sisa dari asam asetat ini air tentunya. Berarti di L0 ini ada komponen apa aja? Tentunya komponen A dan komponen B. Nah, keluarannya di Ln ini kan tidak semua komponen A terekstraksi. Masih ada sisa A kan di sini. Berarti di Ln ini juga sama. Komponennya tetap A sama B. Tapi jumlah A-nya tentu sudah lebih sedikit dibandingkan yang di sini. Nah, untuk Vn+1 ini tadi solven, isopropil ether murni. Berarti di sini hanya ada komponen C. Nah, karena ini ekstraksi ada perpindahan massa kan, berarti di V1 ini dia mengambil A dari sini. Jadi di sini nanti ada komponen A dan C. Nah, ini supaya mempermudah aja digambar seperti ini, biar nanti nggak ketukar-tukar. Nah, sekarang kita tulis apa yang diketahui. Yang diketahui tadi larutan umpan laju alir 200 kg per jam. Umpan berarti yang L0. L0 ini kita tuliskan 200 kg per jam. Kemudian apalagi yang diketahui, dia mengandung 25% massa asam asetat. Sekarang asam asetat kan komponen A. Nah, dia di dalam L0 ini kan, kalau di dalam L itu notasinya X, sebagai X fraksi massanya. Kalau yang di V ini sebagai Y. Berarti XA0 itu sama dengan 0,25. Ini fraksi massa. Nah, Vn+1 ini solvennya. Berapa tadi? 600 kg per jam. Kemudian untuk fraksinya, karena V berarti dia Y ya. Y komponen C N+1. Nah, karena pelarut isopropil ether murni, berarti YCN+1 sama dengan 1. Kemudian yang terakhir yang diketahui adalah XAN. Jadi XAN ini adalah fraksi massa dari asam asetat dalam aliran Ln. Aliran Ln ini biasa kita sebut sebagai rafinat, yang V1 ini sebagai ekstrak. Berarti XAN-nya itu targetnya ini adalah 0,03. Nah, sekarang dari soal-soal yang diketahui, ini sebelum kita memindahkan ke dalam bentuk grafik, itu ada beberapa titik yang perlu digambarkan. Nah, titik apa aja itu? Yang pertama itu paling tidak ada 4 titik ya, minimal. Ada titik L0, kemudian titik Vn+1, lalu ada titik Ln, dan juga titik M. Ini minimal. Sebenarnya kan yang perlu digambarkan itu titik L0, Vn+1, Ln, sama V1. Tapi V1 kan datanya masih kurang. Jadi kita pakai titik M dulu. Nanti bisa dicari perpotongannya. Nah, sekarang
dari data-data ini, apa aja sih yang bisa diketahui? Berarti kalau XA0-nya 0,25. Berarti XB0-nya berapa? 0,75. Karena di dalam feed ini hanya ada asam asetat sama air. Berarti airnya 0,75, sedangkan XC0-nya 0. Karena dia nggak ada pelarut isopropyl ether sama sekali. Nah, kemudian untuk yang di YAN+1 sama YBN+1 itu juga 0. Kenapa? Karena pelarut yang digunakan itu isopropyl ether murni. Berarti dia sama sekali tidak mengandung asam asetat maupun air di aliran ini. Nah, sekarang gimana cara menentukan M? Kalau menentukan M, ini pakai neraca massa biasa. Jadi persamaan neraca massa biasa, input sama dengan output. Karena proses ini berlangsung pada steady state. Jadi inputnya apa? L0 ditambah Vn+1 sama dengan Ln ditambah V1 sama dengan M. Berarti L0-nya tadi berapa? 200 ditambah 600. Sama dengan M. Berarti M-nya ini adalah 800 kg per jam. Nah, tapi dalam menggambar grafik, koordinat titik M itu harus yang diketahui adalah XAM dan XCM. Nah, ini berarti harus dicari kan. Jadi sekarang kita tinjau neraca massanya secara komponen. Kalau ini kan keseluruhan komponen. Sekarang kita tinjau untuk ini neraca massa komponen, berarti XAM sama dengan apa? Tentu L0 dikalikan fraksi massanya ditambah Vn+1 YAN+1 per M. Nah, ini nanti L0-nya udah diketahui 200, XA0-nya 0,25, Vn+1 600, YAN+1 0, M-nya 800. Ini nanti kita hitung XAM-nya ketemu 0,0625 fraksi massa. Nah, bagaimana dengan XCM? XCM-nya berarti fraksi massa komponen C di dalam aliran campuran. Ini sama dengan L0 tetap dikalikan XC0 karena meninjau komponen C. Ditambah Vn+1 YCN+1 per M. Ini kita hitung, lagi-lagi semua sudah diketahui ya, XC0 sudah dapat 0, YCN+1-nya 1, M-nya sudah dapat, berarti kita ketemu di sini 0,75. Berarti kita sudah tahu koordinat titik L0, kemudian koordinat titik L0 berarti butuh XA0 sama XC0. Kemudian Vn+1 ini juga sudah dapat koordinatnya, ada YAN+1 sama YCN+1. Koordinat titik Ln ini sudah dapat XAN-nya. Nanti yang satunya kan menyesuaikan dengan kurva kesetimbangan. Kemudian untuk koordinat titik M juga sudah dapat XAM sama XCM. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu atau masih bingung? Masih aman, Mas. Oke, masih aman ya. Sekarang ini Oke, sekarang kalau sudah tahu cara ngitung manualnya, gimana cara mendapatkan titik-titiknya, sekarang kita masuk ke Excel-nya aja. Jadi sebenarnya nanti kalau waktu UAS ya, ini mungkin nggak diperbolehkan pakai Excel, tapi mungkin kalau kelas kalian ada quiz 3, biasanya boleh pakai Excel. Ini dulu kelasku Bu Widi yang ngajar itu diperbolehkan pakai Excel. Jadi datanya itu cuma diketahui angka gini, grafiknya kita gambar manual. Nah, ini tadi kan sudah ditulis semua ya, dijelaskan pakai cara tadi. Ini Vn+1, L0 semuanya sudah diketahui kan di sini. Kemudian kita hitung seperti M, XAM, XCM. Nah, sekarang gimana sih caranya menggambar plot grafik ini? Ini kan ada dua grafik ya. Yang pertama itu diagram segitiga, kemudian yang bawahnya itu kurva kesetimbangannya.
Jadi data ini kita butuh data yang namanya kesetimbangan cair-cair atau LLE, liquid-liquid equilibrium. Nah, data ini bisa didapat di textbook Giancoplis halaman paling belakang, appendix A3, itu sudah ada datanya seperti ini. Jadi komposisi di rafinat, komposisi di ekstrak untuk komponen asam asetat, air, dan juga IPE. Nah, kalau nggak salah, data di Giancoplis itu masih berurutan atau kebalik gitu. Jadi yang sini, ini urutannya sebenarnya nggak gini. Ini dia dimulai dari 0 dulu sampai 0,362. Nah, tapi kalau dibiarkan seperti itu, nanti grafiknya ini nggak bisa nyambung. Dia bakal kepotong di tengah-tengah, nggak bisa nyambung. Oleh sebab itu, untuk data yang sebelah sini, kita sortir ulang supaya urutannya dari yang terbesar menjadi yang terkecil. Tapi otomatis yang di sebelah sini juga harus mengikuti ya. Jangan sampai yang disortir hanya ini aja. Karena kalau nggak disortir ya itu nanti ada pecahannya di sini, dia terputus. Nah, sekarang kita lihat grafiknya dulu. Grafik ini ada yang namanya garis diagonal, sama ada yang kurva ini. Nah, sekarang kurvanya ini kita lihat ya bagaimana cara membuat datanya. Ini nanti Excel bakal dikirim juga ke grup. Ini penjelasan secara garis besarnya dulu. Jadi pertama-tama itu ini ada beberapa ya yang harus diplot. Diagram segitiga, kurvanya ini garis merah. Kemudian ada garis diagonal yang hijau. Lalu keempat titik tadi, ada titik M, Vn plus 1, L0, dan XAN. Nah, sekarang kita lihat yang diagram segitiga. Koordinatnya dia apa? Jadi koordinat yang sumbu X itu dia pada ini. Ini kita blok semua. Karena sumbu X ini apa tadi? Dia sebagai XA-nya. Ya kan? XA sama YA. X itu kan melambangkan rafinat. Sedangkan Y itu melambangkan di ekstraknya. Tapi yang diminta di sini adalah komponen A. Berarti untuk sumbu X-nya dari kurva ini, kita gambarkan yang di sini. Nah, ini kita blok semua. Ini XA, yang di sini YA. Jadi dia nanti bisa nyambung. Nah, untuk yang series Y, kita lihat di sini apa? XC sama YC. Berarti komposisi komponen C atau solvent di bagian rafinat sama di bagian ekstrak. Kita lihat yang di blok di sebelah sini ya, IPE ini. Nah, kalau sudah, dia bakal membentuk suatu kurva lengkung seperti ini. Nah, ini nanti biasa kita sebut sebagai diagram segitiga. Nah, kalau untuk garis diagonal, buatnya gimana? Garis diagonal gampang saja. Seperti waktu distilasi metode McCabe, itu tinggal dibuat aja series X-nya 0,1 sama 1,0. Ini dia sudah bisa jadi garis diagonal. Nah, untuk titik M, ini kita lihat koordinatnya sudah dapat ya, berarti XAM sama XCM. Seperti yang sudah dijelaskan pakai cara manual tadi. Kemudian untuk titik Vn plus 1, dia YAN plus 1 sama YCN plus 1. Untuk titik L0, XA0 sama XC0. Kemudian untuk titik XAN-nya ini ada XAN di sini sama XCN. Nah, XCN ini cara mendapatkannya gimana? XCN itu, jadi kan titik LN itu dia diplotnya pada koordinat XAN sama XCN. Tapi yang kita ketahui tadi, yang kita hitung adalah XAN-nya. Sedangkan XCN kan nggak diketahui. Tapi XCN itu dia berhimpit dengan kurva lengkung ini. Dilihat di sebelah sini. Jadi XCN ini, gimana cara dapetinnya? Kita pakai rumus interpolasi aja. Interpolasi linier itu loh, waktu zamannya termo 1. Jadi XAN-nya kan diketahui nih 0,03. Berarti di sini dicari data yang XAN-nya ini di antara ini. Ini kan di antara 0,02 sama 0,06. Nah, berarti berapa
nilai IPE yang memenuhi itu sebagai XCN. Jadi supaya dia bisa berhimpit. Ini ya biar lebih akurat aja sih. Kalau mau kira-kira juga nggak apa-apa, tapi kemungkinan kesalahannya juga besar. Apalagi kan grafiknya ukurannya kecil-kecil. Terus bagaimana dengan yang bawah, yang kurva kesetimbangan ini? Ini kan sumbu X-nya adalah XA. Jadi kalau kita select data, kita lihat XA ini dia adalah fraksi massa komponen A dalam rafinat. Sedangkan untuk YA berarti komposisi A di dalam ekstrak. Yang ini. Yang ini data originalnya ya. Supaya nggak kebalik. Oke. Terus kalau sudah, ini kan sudah digambar kurva lengkung, garis diagonal, yang bawah juga sudah. Nah, sekarang bagaimana cara menggambarkan stage-nya? Jadi gini, yang diketahui tadi, itu kan keempat titik ini ya. L0, Ln, Vn plus 1, sama titik M. V1 ini belum diketahui. Nah, gimana cara dapatkan V1? Ini ditarik dulu garis lurus antara Vn plus 1 sampai L0. Ditarik garis lurus dulu. Kemudian dari Ln, ini ditarik melalui titik M. Nah, perpotongan di sini, di garis yang atas ini kita sebut sebagai V1. Karena yang di atas ini kan sebagai garis ekstrak, ya, daerah ekstrak, yang di bawah ini sebagai daerah rafinat. Jadi ini kita sudah dapat V1. Nah, kalau kita ingat di gambar yang sebelumnya, yang ini ya, ini ada yang namanya selisih aliran atau net flow. Nah, gimana cara dapetin net flow? Net flow ini notasinya sebagai delta. Jadi selisih dua aliran. Dari aliran mana? Delta itu selisih antara L0 dikurangi V1. L0 kurangi V1. Delta ini juga sama dengan apa? Ln dikurangi Vn plus 1. Intinya adalah selisih dua aliran. Antara aliran yang bawah, yang L, dengan yang atas, yang V. Nah, kalau sudah dapat, ini kan tadi sudah digambarkan ya. Gini, terus gini. Ini sudah digambarkan. Ini sebagai titik V1. Nah, gimana cara dapatkan yang atas? Ini kok paling geser semua. Nah, kita tarik garis antara L0 sama V1. Tadi kan delta sama dengan L0 dikurangi V1. Jadi ini kita tarik garis ke atas. Nah, yang satunya tadi delta juga sama dengan Ln dikurangi Vn plus 1. Nah, Ln dikurangi Vn plus 1 ini kita tarik. Dia ketemu perpotongan kan. Nah, titik perpotongan ini yang kita sebut sebagai delta. Nah, kebetulan di soal ini itu titik deltanya ada di daerah atas. Kadangkala delta itu bisa lokasinya kebalik. Dia bisa jadi lokasinya di bawah. Nah, gimana kalau di bawah itu nanti prinsipnya sama sih seperti yang delta di atas. Nah, terus gimana cara menggambar jumlah stage? Jadi untuk menggambar jumlah stage ini, cara menggambar jumlah stage itu nanti dari titik V1 ini, kita tarik garis lurus ke bawah. Tarik garis lurus ke bawah ke garis diagonal dulu.
ke garis diagonal dulu, terus ke kurva kesetimbangan. Kalau sudah, kita bawa naik lagi sampai ke daerah rafinat sini. Nah, dari daerah rafinat ini kita bawa ke titik delta. Ya kan? Kita bawa ke titik delta, tentu di sini ada perpotongan lagi, perpotongan baru. Nah, itu daerah perpotongan yang baru itu kita sebut sebagai V2. Nah, dari V2 itu nanti urutannya sama. Dari V2 ditarik ke bawah ke garis diagonal, kemudian ke kesetimbangan, kurva kesetimbangan, tarik ke atas ke daerah ekstrak, kemudian ke delta. Nanti dapat titik potong itu disebut sebagai V3. Nah, titik-titik antara L1, V1, L2, V2 itu nanti digambarkan dengan garis putus-putus. Itu yang disebut sebagai T-line. T-line itu nanti melambangkan satu stage. Nanti gambarnya ini diteruskan sampai tercapai di sebelah kirinya LN. Kayak gitu. Ntar, mungkin biar agak lebih mudah di ini aja digambarkan ulang. Ini sketch kasarnya aja. Dan tadi ada garis diagonal sama ini. Sini juga ada garis diagonal lagi sama kesetimbangan. Nah, misalnya tadi V1-nya ada di sini ya. V1-nya di sini, misal di sininya adalah titik delta. Berarti dari V1 ini kita tadi kan tarik garis. Misalnya V1-nya di sini deh. Kita tarik garis ke bawah, ke diagonal dulu kan. Ke diagonal, kemudian kita tarik garis ke kesetimbangan sini, kemudian kita naikkan ke sini, ke bawah sini, terus dari titik bawah sini kita tarik kembali ke delta. Nah, ke titik delta kan, nah di sini nanti kan ada titik perpotongan. Nah, titik perpotongan ini kita sebut sebagai V2. Nah, di sini V1. Nah, nanti dilanjutkan lagi ke bawah, kemudian ke kesetimbangan, kemudian naik ke sini, lalu ke delta lagi. Nah, yang di bawah ini tadi sebagai L1, L2. Nah, antara V2 sama L2 ini nanti digambar garis putus-putus. Nah, ini digambar garis putus-putus. Antara V1 sama L1 juga digambarkan garis putus-putus. Nah, itu sebagai T-line atau jumlah stage-nya. Jadi, satu T-line melambangkan satu stage. Oke, sampai sini ada yang dibingungkan dulu dalam mencari jumlah stage-nya sama menggambarkan grafiknya. Oh, aman, Mas. Oke, aman ya. Nah, sekarang itu tadi sudah menjawab pertanyaan yang B ya, untuk jumlah stage ideal. Berarti nanti tinggal dihitung jumlah T-line-nya ini berapa. Tapi kalau hati-hati kalau menggambar stage, itu jangan sampai hilang fokus ya. Soalnya ini kan garisnya ini sangat rumit. Kadang kalau nggak fokus sedikit aja udah bingung. Oh ya tadi garisnya sampai mana ya. Itu hati-hati kalau bisa benar-benar fokus dalam gambar stage. Mungkin kalau di Excel agak kesulitan, mungkin bisa coba-coba dulu pakai kertas gitu, digambar manual itu seharusnya lebih gampang. Oke, sekarang kita menjawab pertanyaan yang A ya. Jadi yang pertanyaan A itu ditanya komposisi dan laju alir dari aliran fase ekstrak dan rafinat. Fase ekstrak dan rafinat itu maksudnya aliran output. Kita lihat lagi yang tadi. Nah, berarti ditanya tadi apa? Laju alir dari aliran fase ekstrak dan rafinat.
Berarti yang ditanya adalah ln V1 ini berapa kilogram per jam. Kemudian juga komposisinya. Berarti yang ditanya adalah XAN, kemudian XCN, XBN. Sama YA1, YC1, sama YB1. Nah, ini gimana cara mendapatkannya? Jadi ini bisa didapatkan dari grafik ini tadi. Kalau untuk yang XAN, ini kan sudah diketahui dari soal. Kemudian untuk XCN, ini dia pakai metode yang interpolasi linear tadi, yang berimpit sama kurva di diagram segitiga. Itu sebagai XCN. Nah, XBN-nya gimana? Berarti ya tinggal 1 dikurangi XAN dikurangi XCN. Ini dia dapat XBN ya. Nah, gimana cara dapatkan YA1, YC1 sama YB1? YA1 sama YC1 ini dilihat dari koordinat titik V1. Ini dilihatnya dari grafik ya. Jadi dilihat dari grafik ini. Ini kan pada V1 ya. Berarti titik V1 ini jadi target kita. Nah, kita lihat koordinatnya. Di sini dia ini sumbu X-nya terletak pada berapa? Kira-kira 0,07 kan. Dia kan sebelumnya 0,1. Nah, untuk YC1-nya berapa? YC1 kita lihat di sumbu Y, 0,9. Berarti otomatis kalau YA1, YC1 sudah diketahui dari grafik, YB1 tinggal 1 dikurangi YA1 kurangi YC1. Ini nanti sudah dapat. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke neraca massa biasa ya. Ke neraca massa biasa. Nah, ini di sebelah kanan ini. Ini gimana cara menghitungnya? Jadi kita lihat persamaan di sebelah sini. Persamaan di sini. Ini tadi kan sama persis ya, kayak yang sebelumnya. Jadi L0 ditambah Vn plus 1 sama dengan Ln ditambah V1 sama dengan M. Nah, ini yang kita manfaatkan. Ln, V1 sama M. Untuk yang bawah berarti apa? Ln, XAN, V1, YA1, M, XAM. Jadi ini meninjau komponen A. Ln gandengannya dengan XAN, V1 gandengannya dengan YA1. Sedangkan gandengannya M ini adalah XAM. Nah, sekarang gimana cara ngitung neraca massanya? Ini kan sebenarnya persamaan ini ya, dua variabel. Jadi ada variabel Ln sama variabel V1. Nah, ini kalau dilihat berarti kan persamaannya apa tadi? Ln ditambah V1 sama dengan M. M-nya ketemu 800. Sedangkan untuk yang bawah, Ln dikali XAN. XAN-nya tadi 0,03. Ln ditambah V1 YA1. YA1-nya tadi sudah dapat dari grafik 0,07. Berarti 0,07 V1 sama dengan 800 dikalikan dengan XAM. XAM-nya tadi ketemu berapa tadi? 0,0625. Nah, tujuan kita adalah mendapatkan harga Ln sama V1. Nah, ini kalau pakai cara manual kan cepet ya, pakai eliminasi atau pakai kalkulator bisa langsung dapat. Nah, gimana kalau pakai Excel? Kalau pakai Excel, ini kita bisa bentuk dalam matriks. Ini kan dulu mungkin masih ingat ya, waktu di zaman SMA itu cara menyelesaikan persamaan dua variabel pakai matriks. Itu kalau nggak salah ada salah satu yang di-inverse, kemudian nanti dikalikan. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini pertama-tama kita buat dulu kayak gini. Ini ya, yang di blok ini. Berarti koefisien dari Ln sama V1 ini kita masukkan. Dia 1.
1 sama 1. Kemudian nilai M-nya ini berapa? 800. Sudah dapat. Untuk yang bawah, persamaan kedua itu koefisiennya adalah 0,03, yang satunya 0,07. Sedangkan M-nya ini dapat dari mana? 800 dikalikan 0,0625. Nah, sekarang kita siapkan sel yang di bawah ini, 4 sel yang di bawah. Tujuannya ini adalah untuk menginverskan matriks ini. Gimana rumusnya? Itu kalau nggak salah sama dengan M inverse. Jadi tujuannya ini untuk menginverse suatu matriks ya. Ini kita blok matriks mana yang mau kita inverse. Ini kita tutup kurung, kemudian klik di keyboard ini, Ctrl Shift Enter. Nah, dia nanti secara otomatis menginverse. Nah, supaya dapat hasil ln sama V1 ini berapa, ini perlu dinamakan dilakukan perkalian matriks antara matriks yang sudah diinverse ini dengan yang hasilnya ini tadi. Nah, kita blok lagi 2 sel di sini, kita klik M. M ini melambangkan matriks ya. Perkalian kan multiply. M0 dari apa? Array 1. Array 1 yang ini. Titik 2, array 2. Nah, yang ini. Kita tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, ketemu ln-nya 150, V1-nya 650 kg per jam. Nah, berarti kedua pertanyaan sudah dapat. Untuk komposisi itu bisa didapatkan dari grafik. Kemudian untuk laju alir pakai persamaan neraca massa biasa ya. Kemudian untuk jumlah stage ideal bisa diperoleh dari grafik. Oke, untuk soal nomor 1, apa ada pertanyaan yang masih dibingungkan? Mas, kalau mau nanya di luar ini boleh nggak, Mas? Boleh, nomor boleh. 1. Kan aku nyoba yang problemnya Gen Koplis 1273. Itu kan apa ya, metil isobutyl keton. Tapi itu waktu aku coba buat grafik yang kayak di Excel-nya Mas ini, itu timeline-nya malah kebalik. Timeline-nya malah kebalik. Oh, yang bawah ini ya? Iya. Gimana ya, Mas? Apa saya salah masukin data ya? Soalnya kan yang dari appendix itu datanya yang ekstrak itu cuma ada 2. Kalau misal posisinya dia ada di atas ya, itu sebenarnya nggak salah kok. Memang ada beberapa komponen itu data kesetimbangannya memang posisinya di atas. Nah, itu nanti bakal pengaruh ke nilai ini, delta. Biasanya nilai deltanya itu malah, deltanya nggak ada di atas ini, tapi malah di bawah. Begitu. Berarti nanti hitung jumlah stage itu narik deltanya ke bawah ya, Mas? Jadi kayak ini, sebenarnya kayak metode itu loh, Poncon-Savarit gitu loh. Sebentar, mungkin ini ya. Jadi dia itu nanti ditarik deltanya kan ke bawah. Tapi kan kalau tadi delta di atas gampang kan, delta di atas, kamu waktu narik dari mana misalnya L1 ke delta, itu kan pasti ada perpotongan di daerah ini kan, daerah ekstrak kan. Iya. Itu sebagai titik V2. Nah, tapi kalau deltanya di bawah, kebalik kan, berarti kan setelah dari delta sini, dia nggak ada yang berpotongan ke sana toh. Iya, Mas. Bentar, mungkin lebih gampang gini. Misalnya kalau titik deltanya ada di bawah sini, berarti kan dia itu ke mana ya? Dia kan nggak ada yang perpotongan di sana. Kalau ini kan dari L0 ke sini kan ada perpotongan di daerah sini. Kalau deltanya di bawah nggak ada. Nah, itu nanti dari titik delta ini digambar garis perpanjangan. Kayak metode Poncon-Savarit gitu loh. Dia digambar garis perpanjangan dari titik delta ini ditarik perpanjangan sampai nyentuh di sini. Ini kok pernah muncul di UAS. Nanti tak kirimkan grafiknya, cara gambarnya gimana. Memang agak rumit sih.
Nanti tak kirim. Iya, makasih Mas. Oke, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lain? Sepertinya belum ini Mas. Mungkin bisa dilanjut dulu aja. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini sudah kelihatan ya. Oke, jadi soal nomor 2 ini juga sama mengenai ekstraksi cair-cair. Tapi yang membedakan di sini, kalau di soal awal kan pelarut yang dibutuhkan itu diketahui. Tapi di soal nomor 2 ini pelarut yang dibutuhkan nggak diketahui. Dan ini adalah problem pelarut minimal. Jadi kalau kayak di absorber itu kan ada yang namanya minimum solvent. Kemudian di bagian mana distilasi ada yang namanya minimum reflux. Berarti nanti untuk mencari jumlah solvent yang dibutuhkan itu kan kalau untuk absorber berapa kalinya jumlah solvent minimum. Kemudian kalau untuk distilasi setelah reflux minimum diketahui, berarti reflux operasi berapa kalinya reflux minimum. Nah, ekstraksi cair-cair juga sama. Dia kadang-kala ada soal yang jumlah pelarutnya itu nggak diketahui. Ini pernah muncul di UAS waktu aku semester 6. Ini pernah muncul, dan ya ini caranya sebenarnya nggak susah. Jadi pertama-tama itu sama, larutan umpan laju alir 4.000 kg per jam, mengandung 36% massa aseton dan 64% itu air. Nah, dia akan diekstraksi menggunakan pelarut klorobenzen murni dalam sistem ekstraktor counter current multistage. Nah, laju alir keluar dari fase rafinat itu mengandung 12% massa aseton. Nah, ini kita diminta menentukan laju alir pelarut minimum yang dibutuhkan atau minimum solvent. Nah, lagi-lagi supaya mempermudah, kita gambarkan dulu blok diagram dan juga kita tuliskan apa saja yang diketahui. Oke. Kita share screen baru. Untuk soal nomor 2, ini sistemnya yang ditinjau beda ya. Ini ada aseton sebagai komponen A, kemudian air sebagai komponen B, dan klorobenzen itu sebagai komponen C. Nah, kita gambarkan lagi blok diagramnya. Ada yang masuk. Ini yang masuk adalah L0, kemudian yang keluar di sini Ln, masuk di sini Vn plus 1, dan yang keluar di sini adalah V1. Nah, lagi-lagi kita lihat di L0 ini apa? Dia hanya campuran aseton sama air. Berarti ada komponennya A dan B. Di Ln itu tetap sama, A dan B juga keluar, tapi jumlah A-nya itu lebih sedikit daripada yang di sini. Kemudian untuk yang di solvennya itu kan klorobenzen murni. Berarti di sini hanya ada C. Nah, karena peristiwa ekstraksi, maka di V1 ini dia membawa sebagian A dan C di sini. Nah, sekarang kita tuliskan apa saja yang diketahui. Yang diketahui ini pertama adalah L0, itu sebesar 4.000 kg per jam. Kemudian XA0 ini fraksi massa dari aseton di dalam larutan umpan. Itu ada 36%, berarti 0,36
fraksi massa. Sedangkan untuk XC0-nya, XB0-nya itu 0,64. Sisanya air, kan? Berarti kita bisa tarik kesimpulan kalau XC0-nya ini 0. Berarti sama sekali nggak ada solvent klorobenzen di aliran umpan. Kemudian berikutnya ini nyari YCN+1 yang diketahui. Kan pelarut klorobenzen murni. Berarti fraksi massa dari komponen C di dalam aliran solvent ini itu sama dengan 1, karena ini murni. Dan targetnya itu dia laju alir keluar fase rafinat mengandung 12% massa aseton. Jadi XAN-nya ini 0,12. A yang ada di keluaran rafinat ini 0,12. Jadi yang di sini itu rafinat, yang di sini sebagai ekstrak. Nah, sekarang diminta menentukan namanya kebutuhan solvent minimal. Nah, kebutuhan solvent minimal ini dia hanya bisa diperoleh melalui cara grafik. Jadi nanti dari grafik didapatkan titik yang diinginkan, terus titik yang diinginkan itu kita masukkan ke perhitungan untuk menetapkan jumlah solvent minimumnya. Nah, ini kan berarti dari sini apa saja yang bisa kita gambarkan. Yang pertama itu titik L0. Titik L0 sudah pasti bisa digambar karena kita sudah tahu koordinat XA0 sama XC0. Kemudian apalagi yang bisa digambar titik VN+1. Ini dari YCN+1 sama YAN+1. YAN+1 tentunya 0. Karena dia pelarut murni. Kemudian dari sini yang bisa digambar apalagi titik LN. Nah, titik LN ini dia apa? XAN ini. XAN sudah diketahui, XCN nanti menyesuaikan dari grafik diagram segitiga. Menyesuaikan. Nah, dalam menggambar grafik ini, kita kan sebenarnya butuh minimal 4 titik. Tapi di sini kita hanya punya 3 titik saja. Karena ada 1 titik yang tidak diketahui, yaitu titik M, dan juga titik V1 kita tidak tahu koordinatnya. Nah, gimana caranya? Kita masukkan dulu titik-titik yang sudah diketahui ini ke dalam grafik. Ini kita masukkan dulu ya. Jadi sekarang new share. Nah, ini salah satu contoh soal UAS tahun lalu. Jadi kalau di UAS tahun lalu itu kita nggak boleh pakai Excel, itu dikasih gambar grafik segitiganya. Jadi nggak usah bingung gambar. Nah, ini kita langsung gambarkan titik L0, VN+1 sama LN. L0 tadi XA0-nya 0,36, XC0-nya kan 0. Kita gambar di sini. Di sini. Kemudian VN+1 diketahui kan, YAN+1-nya 0, YCN+1-nya 1. Ini kita tarik garis penghubung. Shred, L0 dan VN+1. Nah, yang diketahui lagi apa? Titik LN. Ya kan? Titik LN di sini. Titik LN ini diketahui kan tadi 0,12 ya XAN-nya. XCN-nya ya ikut aja nempelkan di grafik yang sini. Terus kalau sudah, tadi kan kalian masih ingat cara menggambarkan T-line untuk stage. Jadi menggambarkan T-line untuk stage itu dari titik V1 sini, ditarik ke diagonal, ditarik ke kesetimbangan, terus baru ditarik ke atas. Supaya dapat titik L-nya di sini, titik perpotongannya. Nah, cara dapatkan kebutuhan solvent minimum, itu caranya sama dengan itu, tapi langkahnya dibalik. Kalau sebelumnya kan V1 diketahui ya, jadi V1 ke diagonal, ke kesetimbangan, naik ke sini, ke daerah rafinat.
Kalau solvent minimum, di sini nggak diketahui, V1-nya berapa nggak diketahui. Yang diketahui adalah L0. Jadi dari L0 ini kita balik langkahnya. Kalau yang tadi diagonal dulu, berarti yang ini kita ke kesetimbangan dulu. Kita tarik ke bawah, ke kesetimbangan, ke diagonal, kemudian ditarik ke atas sampai ketemu perpotongan di sini. V1 min. Nah, V1 min berarti sudah tahu kan? Koordinat Ln sama V1 min kita potongkan. Nah, titik perpotongannya disebut sebagai M minimum. Nah, di titik M minimum ini kita dapat dua koordinat. XAM minimum dan XCM minimum. Nah, ini kita catat koordinatnya ini sebagai berapa. Kalau nggak salah ini XAM-nya itu sebagai 0,27 di sini. Ini kita catat. Ini yang nanti kita masukkan ke perhitungan supaya dapat kebutuhan solvent minimum. Nah, ini kan sudah dapat nih dari grafik, kita bisa tahu koordinat XAM minimumnya berapa. Ini kan sudah diketahui dari grafik. Berarti cara nyarinya koordinat XAM minimum ini sama dengan apa? Ya kita pakai neraca massa biasa seperti yang soal pertama tadi, tapi meninjau komponen A saja. Berarti di sini adalah L0 dikalikan XA0, ya kan? Ditambah Vn plus 1. L0 Vn plus 1. Tapi Vn plus 1 apa? Minimum. Karena yang tadi itu kan garis untuk solvent minimum. Vn plus 1 minimum, Y, An plus 1. Jadi aliran yang ditinjau ini hanya aliran input aja. Per L0 ditambah Vn plus 1 minimum. Nah, ini yang diketahui tadi apa? L0 diketahui 4.000 kg per jam. Ini kan. XA0-nya diketahui 0,36. Ditambah Vn plus 1 minimum nggak diketahui, tapi YAN plus 1-nya 0. Berarti ini 0. Per 4.000 ditambah Vn plus 1 minimum. Koordinat XAM minimum tadi diketahui dari grafik 0,27. Nah, nanti kalau sudah diketahui semua, Vn minimum ini bisa dicari berapa kilogram per jam. Nah, gitu. Ini kalau nggak salah ketemunya 133,33. Nah, kadangkala soalnya itu nggak berhenti sampai sini. Jadi setelah kalian dapat laju alir solvent minimum, itu ditanya, kalau semisal solvent yang dibutuhkan adalah 1,5 kalinya solvent minimum, berapa jumlah stage yang dibutuhkan? Gitu. Jadi soal ini bisa jadi 2 tahap kerja. Tapi ini yang ditunjukkan cara mencari solvent minimumnya aja. Karena berikutnya itu nanti lebih gampang. Jadi Vn plus 1 operasi, ya tinggal 1,5 dikalikan 1,333 ini. Nanti dia dapat. Dan itu yang dipakai buat perhitungan stage kayaknya nomor 1 tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oh, soal nomor 2. Silakan Mbak Mas, mungkin yang masih bingung atau yang ada yang perlu ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Sepertinya masih belum ada juga nih Mas. Mungkin bisa lanjut. Ini ada Mbak Ayu bilang di chat cukup.
Mungkin bisa dilanjut, Mas. Oke. Ya, sudah cukup. Oke, udah aman. Nah, sekarang kita bahas soal yang nomor terakhir. Ini mengenai leaching. Jadi kalau leaching ini sebenarnya cuma perlu hati-hati dalam menentukan basisnya aja. Kalau yang ekstraksi tadi itu kan fraksi massa itu yang semua komponen. Misalnya fraksi massa komponen A, berarti ya jumlah komponen A dibagi dengan jumlah komponen A plus B plus C. Tapi kalau leaching ini jangan sampai B-nya itu diikutkan. Jadi basis perhitungan untuk leaching itu adalah larutan bebas solid. Ini hati-hati karena antara ekstraksi sama leaching ini sebenarnya notasinya kan mirip-mirip. Tapi basisnya itu yang berbeda. Jadi kalau yang leaching ini jangan sampai solidnya itu diikutkan dalam perhitungan fraksi massa apapun. Oke, jadi nomor 3 ini sebuah sistem counter current multistage continue itu digunakan untuk meleaching minyak dari padatan menggunakan pelarut benzen. Laju alir umpan masuk itu sejumlah 2000 kg per jam padatan inert yang mengandung 800 kg minyak dan 50 kg benzen. Jadi yang feed masuk itu totalnya ada berapa? 2000 ditambah 800 ditambah 50. Ini totalnya. Tapi nanti dalam perhitungan fraksi massa tidak dibagi dengan total langsung. Nah, laju alir pelarut masuk itu sejumlah 1.310 kg benzen dan 20 kg minyak. Berarti laju alir solvent yang masuk ini dia tidak serta-merta benzen murni, tapi ada juga sebagian kecil minyak yang terikut. Nah, sebagian kecil minyak yang terikut ini bisa jadi karena adanya recycle atau apa, itu bisa jadi terikut. Nah, padatan keluar itu diinginkan mengandung 120 kg minyak. Sisanya ini diinginkan 120 kg saja. Kalau yang ekstraksi tadi mirip-mirip dengan rafinat lah. Nah, itu diketahui tabel data di mana N itu sebagai kilogram padatan inert per kilogram larutan dan YA sebagai kilogram minyak per kilogram larutan. Nah, ini diminta untuk menghitung komposisi dan laju alir dari aliran keluar dan juga jumlah stage ideal. Nah, ini datanya ada di bagian appendix ini N sama YA. Tapi nanti data N sama YA ini nggak bisa langsung dimasukkan. N ini harus dibalik dulu jadi 1/nya. Oke, sekarang kita tuliskan apa saja yang diketahui, kita gambarkan blok diagramnya. Oke, ini kita nomor 3, ini kita tuliskan dulu sistemnya ini apa. Selalu begitu, kita tuliskan sistem yang terlibat apa. Ini kan pertama-tama adalah minyak, minyaknya kita inginkan. Itu sebagai komponen A. Kemudian inertnya apa? Inertnya adalah padatan. Dan yang terakhir adalah pelarutnya, benzen. C. Nah, kalau dilihat penulisan sistem ini sebenarnya mirip-mirip dengan waktu absorber, waktu ekstraksi, waktu leaching, itu semuanya sama. Jadi yang A itu sebagai komponen yang kita inginkan, yang kita tinjau. Komponen B ini sebagai komponen inertnya. Kalau misalnya absorber ya berarti udaranya, biasanya udara inert atau apapun. Dan yang C-nya adalah sebagai yang mengambil komponen A, sebagai solvent atau sebagai apa, itu sebagai komponen C. Misalnya kita gambarkan lagi blok diagramnya untuk leaching. Nah, ini untuk yang masuk di sini tetap yang masuk di sini tetap L0, di sini Ln, ini Vn plus 1, ini V1. Ini adalah leaching. Nah, sekarang kalau kita lihat di soal tadi, dia larutan laju alir umpannya berupa apa saja? Dia ada padatan inert,
ada minyaknya, dan juga ada solvennya. Berarti di L0 ini ada 3 komponen. Ada komponen A, ada komponen B, ada komponen C. Ya kan? Terus untuk yang di Ln, ini ada apa aja ya? Tetap ada komponen A, ada komponen B, ada komponen C. Tapi untuk B-nya ini konstan ya. Jadi B yang ada di L0 ya keluar lagi di Ln. Tapi yang membedakan adalah jumlah A-nya ini. A-nya ini yang berbeda. Kemudian di Vn plus 1, ini ada apa aja? Dia bukan pelarut benzen murni, tapi ada campuran pengotor berupa minyaknya sedikit. Berarti ini ada komponen A dan C. Yang di V1 keluarannya berarti juga ada A dan C. C yang di sini sama sebagian A yang terambil. Nah, terus yang diketahui apa aja di sini? Yang pertama itu adalah B di dalam L0. Jadi padatan di dalam umpan masuk atau L0. Jadi kita tuliskan gini ya. Ini supaya lebih mudah. Kalau licing dituliskan gini. B di L0 sama dengan 2000 kg per jam. Padatan inert. A di L0 berapa? 800 kg per jam. Lalu C di L0 itu 50 kg. Nah, kenapa kok ditulis begini? Ini supaya nanti nggak salah. Kalau ekstraksi itu kan sudah pasti fraksi masanya secara keseluruhan kan. Berarti bisa langsung ditulis dalam simbol, misalnya XA0, XC0, semua bisa ditulis. Tapi kalau licing, nanti kan basisnya berbeda. Jadi nggak bisa serta-merta langsung ditulis, paling tidak dituliskan seperti ini dulu. Kemudian apa saja yang di aliran solvent ini? Berarti ada A di Vn plus 1. Minyaknya tadi berapa? 20 kg per jam. Kemudian C di Vn plus 1, 1310 kg per jam. Nah, ini tadi kan di soal terakhir ditulis, padatan keluar diinginkan mengandung 120 kg minyak. Berarti padatan yang di sini ini mengandung 120 kg minyak. Berarti A di Ln. 120 kg per jam. Nah, lagi-lagi kalau dalam licing, dalam ekstraksi, itu paling tidak kita butuh tahu ada 4 buah titik. Titik apa aja? Yang pertama itu titik L0, kemudian titik Vn plus 1, titik M, dan titik Ln. Sebenarnya ini optional, tidak harus 4 titik ini. Kadangkala bisa saja titik M ini malah nggak diketahui, tapi yang diketahui malah titik V1. Nah, ini sama aja, yang penting ada 4 titik. Kadangkala nggak harus selalu L0, Vn plus 1, M atau Ln, bisa jadi kadang L0, Vn plus 1, Ln sama V1, itu bisa juga. Nah, sekarang gimana cara dapatkan titik L0? Titik L0 kita cari dulu yang namanya koordinat X0 sama N0. X ini melambangkan komponen yang kita inginkan, komponen A maksudnya. N0 ini padatan inertnya. Berarti X0 ini sama dengan apa? Tentu A di L0 dibagi dengan, sekali lagi, licing itu basisnya adalah larutan bebas solid. Berarti yang di penyebutnya ini itu hanya komponen A dan C saja yang ditinjau. A di L0 ditambah C di L0. Ini kita masukkan 800 dibagi 800 ditambah 50. Ini ketemu 0,9412. Ini sebagai koordinat X0. Gimana dengan N0-nya? N0-nya berarti A di B
di L0, karena ini kan ditinjau kan padatan. Tetapi tetap basisnya yang di bawah adalah larutan bebas solid. Berarti A di L0 ditambah C di L0. Jadi huruf X dan N ini hanya membedakan komponen yang ada di pembilang. B di L0 berapa? 2000 per 800 ditambah 50. Ini 2,3529. Nah, berarti X0, N0 sudah tahu, titik L0 beres. Sekarang Vn plus 1. Gimana cara hitungnya Vn plus 1? Vn plus 1 berarti butuh 2 titik. Y, N plus 1. Y karena pasangannya dengan V ya. Y sama NN plus 1. Ini yang kita butuhkan. YN plus 1 berapa? Ini A di Vn plus 1 dibagi dengan A di Vn plus 1 ditambah C di Vn plus 1. Jadi ini basisnya larutan bebas solid. A di Vn plus 1 20, kemudian ini berapa? 20 ditambah 1330. Ini ketemu sejumlah 0,015. Terus untuk yang koordinat NN plus 1, ini 0. Karena di aliran Vn plus 1, dia sama sekali tidak ada padatannya. Jadi dia 0. Oke, berarti koordinat titik Vn plus 1 juga sudah ketemu. Nah, sekarang gimana cara nyari koordinat titik M? Koordinat titik M, ini dia pakai neraca massa sama seperti yang di waktu bagian ekstraksi. Jadi kita butuh koordinat XM sama NM. Ya kan? XM sama NM. XM-nya ini berapa? L0 X0 ditambah Vn plus 1 Yn plus 1 dibagi M. Ini meninjau komponen A saja. Komponen A nanti dihitung ketemu XM-nya adalah 0,376. L0 ini dari soal tadi sudah diketahui, tapi L0 ini jangan dimasukkan 2000 ditambah 800 tambah 50 bukan, tapi 800 sama 50 aja. Karena basisnya kan larutan bebas solid. Begitu pula Vn plus 1 itu hanya A dan C. Bagi 1330. Kemudian untuk yang NM, NM ini adalah solid. Berarti apa tadi? L0 dikalikan dengan N0. Ditambah Vn plus 1, NN plus 1 per M. Nah, ini nanti dapat NM-nya 0,9174. Oke, nah gimana cara dapat M-nya ini tadi? M-nya itu adalah sama dengan L0 ditambah Vn plus 1. L0-nya diketahui 800 sama 50 ditambah Vn plus 1. 20 sama 1310. Nah, ini ketemu titik M-nya. Berarti titik M sudah beres, sudah dapat koordinatnya. Nah, gimana dengan titik ini LN ataupun V1? Ini kita belum dapat ceritanya. Nah, LN ini bisa dicari dengan bantuan yang namanya slope line atau garis gradien garis. Nah, slope line ini cara ngitungnya gimana? SL itu sama dengan NN dibagi XN. Yaitu satuannya adalah kilogram solid. N ini kan melambangkan solid. Kilogram solid per kilogram larutan bebas solid. Yang bawahnya ini kan kilogram minyak atau komponen A per kilogram larutan bebas solid. Berarti ini satuannya kilogram solid per kilogram A atau kilogram minyak.
Gimana ngitungnya? Kilogram solid, berarti ini kan inert tuh. B yang ada di sini, pasti ya keluarannya ke sini semua. Nggak mungkin dia B-nya terikut di sini. Berarti kilogram solidnya adalah B di L0. Ini 2000 kg per jam. Dibagi dengan kilogram A. Berapa jumlah A di aliran LN? 120. Ini kita bagi, ketemu slope-nya sekitar 16,67. Berarti koordinat L0 udah dapat, Vn plus 1 dapat, M dapat, Ln dapat secara tidak langsung. Nah, nanti kita tunjukkan gimana cara mendapatkan koordinat titik Ln dari slope line ini. Oke, sekarang kita masuk ke Excel. Nah, ini tadi kita sudah masukkan semua data-data yang diketahui. Nah, ini nanti tinggal pemindahkan ke Excel, sudah lebih mudah. Paling enggak kalian sudah tahu cara ngitung manual di atas kertas. Nanti pindah ke Excel lebih gampang. Nah, sekarang tadi yang sudah bisa digambar titik apa aja? Yang sudah digambar, titik Vn plus 1, ini koordinatnya sudah diketahui kan? Kemudian titik ini L0 sudah diketahui, titik M. Nah, tapi kan kita belum dapat yang namanya koordinat titik apa tadi? V1 maupun Ln. Ln sudah bisa digambar secara tidak langsung, tapi koordinat pastinya kita belum tahu. Nah, gimana cara menggambar garisnya ini? Tadi kan sudah dihitung, slope line-nya itu gradiennya sebesar 16,67. Nah, berarti kita menggambarkan garis ya kan, dari titik yang sini. Ini kita gambar garis dengan gradien 16,67 supaya dia berpotongan dengan kurva ini, kurva underflow. Ini berpotongan dengan kurva ini. Nah, titik perpotongannya ini yang disebut sebagai Ln. Oke, berarti titik ini sebagai Ln-nya. Nah, titik Ln dengan titik M ini bisa ditarik garis lurus. Ya kan? Sedangkan titik yang Vn plus 1 dan M sama L0 juga bisa ditarik garis lurus. Nah, perpotongan yang ada di sini itu disebut sebagai titik V1. Jadi kita sudah dapat koordinat kelima titik ini, sudah bisa langsung menggambarkan stage-nya. Nah, tapi yang berbeda, ini kan ada namanya kurva underflow. Gimana cara mendapatkan kurva underflow-nya ini? Dia ada N sama YA. N sama YA. Jadi yang di sini, ini di select data dulu. Kurva underflow. Kurva underflow ini dia adalah koordinat yang YA ini sama yang N. Ini. Oh ya, untuk yang kasus ini N-nya nggak perlu dibalik. Yang perlu dibalik itu kalau satuannya kebalik, misalnya kilogram larutan per kilogram padatan inert, itu baru harus diseper. Tapi ini kan N-nya sudah kilogram padatan inert per kilogram larutan bebas solid, jadi sudah aman. N diplot melawan YA. YA sebagai sumbu X, N-nya sebagai sumbu Y. Nanti diperoleh gambar yang sebelah sini. Nah, ini. Kalau sudah, kita ingat lagi di bagian ekstraksi ada yang namanya titik delta. Titik delta itu apa tadi? Titik delta adalah net flow antara aliran underflow dengan overflow. Underflow-nya apa? L0 dikurangi sama V1. L0 dikurangi V1. Ini kita tarik garis lurus ke bawah. Ln sama Vn plus 1 juga kita tarik garis lurus ke bawah, ketemu titik perpotongan di delta. Nah, cara gambar stage-nya berarti sama dari titik V1. Ini digambar ke atas, seret ke titik L1. Nah, dari titik V1 ditarik ke atas ke L1, terus ditarik ke titik delta. Seret. Dari sini, nanti kan ada titik perpotongan lagi. Titik perpotongan lagi ini disebut sebagai V2. V2 tarik ke atas ke kurva underflow ke titik delta lagi. Dan seterusnya sampai
dia berimpit di Ln. Nah, titik-titik antara V1, L1 ini disebut sebagai T-line atau melambangkan satu stage. Jadi jumlah T-line ini melambangkan jumlah stage-nya itu berapa. Di sini dia butuh 4 stage. Nah, berarti pertanyaan B sudah terjawab. Jumlah stage ideal adalah 4 stage. Gimana komposisi dan laju alir dari aliran keluar? Ini juga sama, berarti laju alir dari aliran keluar. Ini aliran keluar. Berarti kita butuh yang namanya XN sama yang satunya lagi di sini adalah Y1. Ini yang kita butuhkan supaya mendapatkan titik jumlah besar Ln sama V1. Oke. Ini berarti sama kayak sebelumnya, Ln sama V1. Ini kan persamaan neraca massa biasa ya tadi. Yang ini ada yang nanya nih Mas, ada yang raise hand. Ya, oke, silakan. Oke, buat Mas Valentinus Satrio dipersilakan Mas. Oke, sebelumnya makasih untuk DSP. Permisi Mas, izin bertanya Mas, untuk penentuan titik apa itu stage-stage-nya yang dari kurva itu bagaimana ya Mas penentuannya? Saya masih bingung di situ Mas. Titik apa ya? Yang untuk dari titik kurva ke titik deltanya. Itu yang di kurva itu titik mana aja ya? Oh, yang di kurva ini. Ya. Jadi yang di kurva itu, tadi, kan kita tadi udah ngitung tuh. Ada 4 titik ya. 4 titik kan. L0 tadi udah ada, ya kan? Tadi kan sudah dapat koordinat X0 sama N0. Ini sebagai titik L0. Kemudian tadi yang dihitung di atas kertas, apalagi Vn plus 1. Ini sudah dapat kan. Kemudian titik M juga sudah dapat. Tapi yang belum dapat kan titik Ln V1 ini kita nggak tahu di mana. Padahal kalau menggambar ini paling tidak ada 4 titik lah yang tersedia. Tapi tadi kan sudah sempat nyari yang namanya slope line itu tadi. Slope line yang slope-nya 16,67 yang ini. Nah, ini itu digambar dari sini, dari ujung ke Ln. Dari sini ke kurva underflow. Kurva underflow ini kan digambar dari sini nih. Ini sebagai sumbu X-nya adalah YA, ini sebagai sumbu X. N-nya ini sebagai sumbu Y. Ini kan udah dapat titik perpotongan kan. Berarti ini sebagai titik Ln. Nah, cara dapat delta tadi ini. Ln sama M ini dihubungkan dulu, garis lurus. Kalau sudah ada 2 titik dihubungkan bisa jadi garis kan. Terus antara yang L0, M sama Vn plus 1 ini juga digambar satu garis. Di sini. Nah, berarti titik perpotongan antara LNM dengan sumbu sumbu X itu disebut sebagai V1. Nah, deltanya itu apa tadi? Delta kan lihat di sini ya. Delta itu kan net flow. Berarti selisih antara aliran yang bawah dengan aliran yang atas. Delta ini sama dengan L0 dikurangi V1 atau bisa juga Ln dikurangi Vn plus 1. Nah, kalau sudah tahu hubungan matematisnya delta, berarti bisa ditarik garis dong dari Ln dikurangi Vn plus 1. Ya ini, tarik garis sejajar. Seret ke bawah. Begitu pula dari L0 sama V1 ditarik garis lurus. Seret. Kan pasti berpotongan di suatu titik. Nah, titik ini yang disebut sebagai titik delta. Gitu. Nah, ini kalau sudah, dia kan mulainya gambar itu selalu dari V1 kan. Kayak yang ekstraksi tadi, dia mulainya dari V1. Dari V1 ini ditarik ke kurva underflow. Ke atas nariknya. Terus
Kalau sudah berpotongan di satu titik, ini disebut sebagai L1. Nanti dari sini ditarik ke delta. Seret, deltanya kan di bawah nih. Ketemu perpotongan lagi. Perpotongan ini disebut sebagai V2. V2 ditarik ke atas. Ini L2. Berarti ini kan satu T-line lagi. Diteruskan aja. Diteruskan sampai ini menyentuh di LN. Kayak gitu. Apa masih kurang jelas? Cukup, Mas. Oke, siap. Oke. Makasih ya, Mas. Yuk, sama-sama. Oke, sekarang kan ini diinginkan mencari laju alir yang LN sama V1. Ini berapa kan? Sama kayak yang ekstraksi tadi. Persamaan neraca massanya juga mirip. Ln plus V1 sama dengan M. Begitu pula kalau meninjau komponen A, berarti Ln pasangannya dengan Xn. V1 pasangannya dengan Y1. Kalau sudah, M pasangannya dengan XM, karena kita meninjau komponen A. Nah, kita bisa masukkan ke matriks ini tadi. Ln plus V1, ini koefisiennya lagi kan 1 ya. M-nya diketahui dari perhitungan di awal, 2180. Nah, gimana dengan koefisien yang Ln sama V1? Koefisiennya kan berarti yang di sini adalah Xn, yang di sini adalah Y1. Ya kan? Y1 bisa didapat dari mana? Dari grafik. Di sini. Koordinat V1, ya ini dicatat. Y1-nya ada di mana? Sumbu X-nya. 0,6. Kita masukkan. Ini adalah M dikalikan XM. Berarti 2180 dikalikan sama XM. XM-nya udah dari perhitungan. Sudah dapat. Nah, gimana dengan XN? XN ini bisa dengan dua cara. Bisa dari grafik, ini cara yang kurang akurat tapi cepat, atau mau dengan cara yang lebih ribet tapi lebih akurat. Ini kalau dilihat di grafik di sini, titik LN ini dilihat sumbu X-nya pada angka berapa. Kira-kira kan 0,11, 0,12. Kita masukkan di sini. Kalau mau lebih akurat, pakai fitur Goal-Sheet. Jadi kurva underflow ini dibuat dulu persamaan garisnya. Persamaan garisnya yang kira-kira R kuadratnya mendekati 1 lah. Terserah nanti persamaan polinomial yang derajat 2, derajat 3. Intinya supaya R kuadratnya ini mendekati 1. Nah, Xn ini kita awalnya nggak tahu. Trial kan. Nn ini kita pakai dua pembanding. Pembandingnya apa? Dari slope line sama dari yang persamaan garis ini tadi. Kalau dari slope line itu berarti apa? Gradien garis dikalikan dengan Xn. Itu nanti kan dapat Nn. Jadi gini. Slope line, gradien garis tadi apa rumusnya? Nn dibagi dengan Xn. Berarti kalau mau dapat Nn, ya sama dengan apa? Slope-nya dikalikan Xn. Udah, gitu aja biar nggak bingung. Jadi, Xn ini kita masukkan angka terserah berapa. Nn ini adalah slope dikalikan dengan Xn. Xn kan diketahui dari mana tadi? Diketahui kan tadi Xn itu. Xn-nya ini yang di trial tadi. Terus Nn aksen ini apa? Sama juga, dia sebagai fungsi Xn, tapi pakai metode yang polinomial ini. Intinya mencari titik potong. Nah, error ini adalah selisih antara Nn dari cara grafis, cara slope, dengan cara regresi. Nah, nanti di Goal-Sheet supaya ini errornya 0, ketemu Xn-nya sekian. Ini ada dua cara memang, mau pakai cara yang cepat dan tidak ribet tapi errornya cukup besar, atau mau cara yang lebih akurat. Itu. Nanti langsung pakai cara kayak tadi, perkalian matriks biasa dapat Ln sama V1. Oke, sampai sekarang ada pertanyaan yang masih bingung?
Dipersilakan buat Mbak Mas yang masih bingung atau ada yang belum paham, boleh banget buat ditanyain. Sepertinya masih aman ini, Mas. Masih udah pada paham sepertinya. Oh, sudah paham. Oke. Kalau gitu ya mungkin bisa dicukupkan sampai sini sih. Soalnya kan apa ya, materinya itu sebenarnya ya memang soalnya itu nggak banyak variasi, tapi hati-hati aja kalau dalam melakukan perhitungan, terus juga apa gambar-gambar grafiknya itu butuh teliti banget ya. Soalnya kalau yang nggak teliti, kadang tiap orang gambarnya geser aja itu jumlah stage-nya udah pasti kegeser juga. Dan ya ngitung-ngitung ini juga mungkin kalau UAS kalian ngitungnya harus pakai cara manual. Tapi kalau semisal kuis memang kalian dapat dosen kelas yang bisa pakai Excel, ya dipersilakan pakai Excel, ya monggo bisa pakai cara ini, dibuat template kayak gitu. Ya buat nanti OTK 3 itu EAS-nya itu semua dosen ya. Jadi soalnya itu sama semua buat semua kelas. Entah kalian diajar Bu Nuni, Pak Kuswandi, Bu Widi atau Bu Mek, itu soalnya nanti sama semua dan itu selalu 4 soal. Tentang absorber 1, distilasi 1, ekstraksi 1, leaching 1. Waktunya itu 2,5 jam. Jadi kalau pesan dari aku ya mungkin jangan terlalu berekspektasi bisa selesai semua 4 soal, karena dari tahun ke tahun itu nggak pernah bisa sampai selesai full gitu ya. 4-4-nya itu selesai hampir tidak masuk akal. Belum lagi nanti kalian harus nge-scan jawaban, kumpul ke classroom, itu butuh waktu. Jadi paling mentok itu diusahakan kalian bisa menjawab 3 soal lah. 3 soal yang memang topik kalian kuasai. Kalau misal kalian merasa, oh aku bisa merasa lebih gampang ekstraksi sama distilasi, ya kalian kerjain itu dulu gitu. Jangan berkutat di satu soal ntar waktunya habis duluan. Biasanya kalau dari tahun ke tahun yang agak gampang itu di distilasi sama ekstraksinya. Leaching sama absorber itu agak-agak menantang. Apalagi di tahunku itu pernah keluar absorber yang benar-benar apa ya, konsepnya itu baru itu loh. Di angkatanku itu dulu dikeluarin pack tower. Jadi hati-hati aja, tetap dipersiapkan lah kemungkinan kayak gitu. Mas, ini ada yang nanya di kolom chat dari Mbak Renita Nurul. Mas, izin tanya, grafik tadi itu dari plot yang lampiran ya? Benar-benar dari plot yang lampiran. Jadi itu nanti di lampiran itu biasanya ini ada data yang dari Giancoplis, kadang bisa juga yang diketahui itu langsung grafiknya kayak gitu. Oke, mungkin dari Mbak Renita, oh baik Mas, terima kasih katanya. Mungkin dari Mas Mbak yang lain, kalau mau ada pertanyaan boleh langsung raise hand atau bisa juga menulis di kolom chat. Dipersilakan, mungkin ditunggu selama 5 menit. Kalau nggak ada bisa kita cukupkan aja. Oke. Mas mau nanya, tapi di luar materi boleh nggak Mas kira-kira? Iya. Kan aku belum diajarin leaching. Biasanya kalau tipe soal yang keluar untuk EAS itu kayak gimana ya Mas? Untuk leaching gitu. Leaching ini agak sulit ditebak sebenarnya. Kadang-kadang gini, kalau kuis ini biasanya mirip-mirip ya sama apa itu namanya, contoh-contoh gitu, contoh soal yang pernah dibahas itu mirip banget. Ya paling cuma beda angka lah. Tapi kalau yang EAS ini sejujurnya agak sulit ditebak. Soalnya pernah ini kan buat semacam pola ya, di tahun 2015, 2016, itu zamannya K55, K56 itu leachingnya itu bukan leaching yang terlalu sulit gitu. Tapi begitu di angkatanku leachingnya jadi menantang nih. Apa ya, banyak
nggak langsung gamblang gitu loh disebutin kayak misalnya oh ini sebagai X0, ini sebagai N0. Enggak, kadang-kadang itu agak-agak disamarkan gitu kalimatnya. Cuma kemarin waktu aku coba akses lagi Classroom yang OTK 3 aku dulu buat lihat-lihat soal WAS-nya udah di lockdown sama dosen. Jadi nggak bisa dibuka lagi. Ya itu memang ini sih. Leaching ini agak-agak menantang sebenarnya. Walaupun grafiknya kelihatannya gambarnya gampang, tapi ini ngitungnya agak-agak susah. Ya inilah mungkin yang penting tahu cara dapetin 4 titik itu gimana, itu harusnya udah lumayan. Kayak gitu yuk. Kalau leaching ini cuma materinya berarti kira-kira cuma sampai segini ya Mas? Sampai yang multi-stage itu? Multi-stage. Selalu yang di UAS itu nanti munculnya multi-stage, yang single stage nggak pernah. Iya, jadi kalau mau lebih efektif buat belajarnya, wis langsung ke multi-stage aja. Soalnya single stage juga nggak pernah keluar di quiz yang enggak, di UAS yang enggak. Oh iya. Oke. Mungkin ada lagi yang ditanyain. Izin bertanya Mas. Ya. Kira-kira perkiraan waktu untuk satu soal itu berapa menit ya Mas? Untuk IAS itu pengerjaan nih kira-kira itu loh. Aduh, ini kan waktunya itu biasanya 150 menit. Selalu 150 menit. 150 dibagi 4. Berarti satu soal itu 37,5 menit. Itu kalau lancar. Tapi biasanya satu soal kan masih ada bengongnya itu. Masih ada bengongnya, ya ini harus diapain gitu. Itu juga makan waktu. Belum gambar grafik, terus nanti nyeken entah pakai scanner atau pakai cam scanner, dan juga proses upload di ITS Classroom itu cukup lama sebenarnya. Jadi ya itu sih, kalau mau aman ya satu soal 25-30 menit lah kira-kira. Terus nanti gini, kalau waktu UAS itu biasanya dosen-dosen itu ngasih semacam kelonggaran gitu loh dalam upload file. Nanti kalau sudah selesai satu nomor, itu cepetan di-scan, cepetan di-upload ke Classroom. Udah. Daripada ntar kalian numpuk banyak, baru di-scan di akhir, pasti ini nggak ke-submit. Mending ke-submit 1, ke-submit 2, daripada nggak ke-submit sama sekali. Itu sih. Jadi jangan mengharapkan ada tambahan waktu di akhir. Kadang nggak semua dosen mau ngasih kelonggaran waktu di akhir. Kalau udah di close classroom-nya nggak bisa submit, repot. Gitu. Ini kalian OTK 3 banyak kan dapat dosen siapa? Bu Nuni. Bu Nuni sih ya. Iya, Bu Nuni megang kelas paling banyak gitu. Kalau Pak Kuswandi, Bu Widi, Bu Mek itu masing-masing satu kelas sih biasanya. Bu Nuni semua. Menarik. Dapat Pak Kuswandi Mas. Oh, itu lebih mantap lagi. Dulu di angkatanku ini Pak Kuswandi collab sama Bu Orjik. Jadi ya begitu. Kan ada anak-anaknya dari Malaysia tuh. Anak dari Malaysia udah dapat kelas yang susahnya kayak gitu. Iya Mas, mau tanya lagi Mas. Ini untuk leaching ini berarti jarang ya keluar untuk diagram segitiga gitu Mas. Soalnya di Pak Kuswandi itu pernah mengajarkan untuk leaching pakai diagram segitiga gitu Mas. Oh, nggak pernah sih. Biasanya selalu dalam bentuk ini, kurva underflow. Ya kayak contoh-contoh soal yang di diktat itu loh. Tapi memang ini, yang menyulitkan itu memahami soal, terus memindahkan, oh ini sebenarnya apa sih, X0, apa N0, atau apa, itu yang sulit. Tapi selama ini nggak pernah kok pakai diagram segitiga. Diagram segitiga cuma buat ekstraksi cair-cair. Nggak tahu ya, mungkin di angkatan kalian lebih banyak waktu ngajarnya, jadi lebih banyak topik yang di cover, tapi waktu di zamanku dulu nggak sampai seluas itu sih pembahasannya.
Oke, baik. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lain lagi sebelum ini. Gimana Mas, Mbak peserta? Mungkin masih ada pertanyaan, boleh ditanyain dulu. Cukup. Dari Ayu cukup. Iya, kayaknya udah nggak ada yang punya pertanyaan nih Mas, udah cukup paham mungkin ya. Oke, mungkin kita bisa masuk ke sesi akhir, yaitu sesi penutup. Tapi sebelum acara ini ditutup, untuk Mbak Mas peserta bisa mengisi feedback dan juga kuesioner yang ada di kolom chat box Zoom. Perlu diingat bahwa feedback dan kuesioner ini sifatnya wajib karena nanti recordnya di-share melalui email yang ada di feedback dan juga kuesioner. Di sini karena sudah mencapai sesi akhir, saya selaku MC dan juga mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Evan. Makasih udah mau memberikan ilmunya di sini. Juga terima kasih buat Mas Mbak yang sudah mau hadir dalam acara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Saya Dirotsa sebagai MC pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelompok belajar selanjutnya ya. Oke, sama-sama. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Ini makasih banyak ya buat ISP.